Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Standar lagi. Itu. Tetap saja kita minta pada Allah supaya tetap dibimbing oleh Allah selamanya. Makanya ihdinas siratal mustaqim, jangan minta diberi petunjuk oleh Allah, mintalah dibimbing oleh Allah. Ini terjemahan salah lagi. Berkali-kali saya selalu merefers kepada terjemahan-terjemahan. Ini persoalan juga sih. Salah terjemah itu bisa mengalihkan akidah orang loh. Ya karena kamunya bukan orang Arab. Terjemahnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Mana ada jalan lurus? Ada jalan lurus. Artinya lurus itu tidak belok kanan, tidak belok kiri. Iya, itu. Yang lurus itu artinya yang lempang maksudnya. Lempang sama lurus juga berbeda. Lempeng karena lurus ya sih. Lempang mah biar belak-belak ya tetap aja lempeng. Lempeng ngajarnya artinya sekalipun muter-muter ya jalannya terus lempeng kan gitu. Tapi kalau lurus ya artinya dari titik satu titik kedua itu jarak terpendek antara dua titik, itu namanya garis lurus. Jadi bukan jalan lurus, jalan yang lempang sekarang. Lempang apa ya? Sekarang ke lempang bekon nggak? Ono. Aja belok kanan, aja belok kiri, lempang aja. Kisahnya ki belok kiri, singono lempeng bae. Ono. Aja belok kanan, aja belok kiri. Jalan mubeng-mubeng kan nggak barangan. Belok kanan bang ya. Itu karena Nabi Muhammad sendiri juga sesungguhnya karena hidayah ini apa namanya hak beta Allah, prerogatifnya Allah ya, ya kan, hak mutlaknya Allah hidayahnya tidak diberikan kepada Nabi Muhammad juga tidak diberikan. Ya, hidayah di tangan Allah sepenuhnya. Tidak diberikan kepada siapapun untuk membagikan hidayah. Ya. Tidak perlu distributor. Allah yang mendistribusikannya. Innallaha yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Nabi Muhammad tidak berhak memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sekalipun orang itu kau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Nah, itu. Tetapi di ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Hidayah Nabi di sini adalah maknanya bukan membimbing tapi menunjukkan. Jadi makna hidayah ada dua macam, ada hidayah bimbingan, ada hidayah penunjukan. Membimbing dan menunjuk. Nabi ini hanya menunjukkan, bukan membimbing. Yang membimbing hidayah yang bermakna membimbing Allah yang menentukan. Nabi diberi kewenangan hidayah hanya sekedar menunjukkan ini jalan yang lurus. Los mana melakwa dewe. Apa yang terjadi? Apa bedanya? Ada orang tersesat di Cirebon sampai ke katakan pondok pesantren Buntet. Di sana nanya Pak Kiai Sakur. Apa kata orang di sana? Pak, salah alamat. Iya kan? Ini mah bukan pondok Cadang Pinggan, ini pondok Buntet. Jadi kemana seperti? Ya Bapak balik lagi ke barat lagi, masuk tol Kanci, ya kan? Terus masuk tol, nanti sampai pintu tol keluar Palimanan,
Bapak keluar ke kiri, muter balik lagi arah ke kanan, nanti Arjawinangun, ya kan, Lempeng, ya kan gitu. Artinya nggak masuk ke pasar ya, Lempeng, nanti ada Tegal Gubuk, masih terus perbatasan, nanti sebelah kiri ada pom bensin, bukan, yang kedua ada pom bensin sebelah kanan, nanti di depannya ada SMK Cadang Pinggan. Nah itulah kodoknya pakai sakur. Ketika orang itu ditunjukkan seperti itu, mungkin tersesat nggak? Nah itulah dia. Paham bikin ke? Ada 2 orang lagi tersesat ke sana, nanya sama Kang Faris, putranya Kiai Fuad Hasyim. Wis kok kita gana perlu king kia karena Buya Sakur kia. Kula pada Amerika, saya mau ke sana. Yuk ikut saya aja. Naik mobil bersama-sama. Langsung sampai rumah, beliau ngetokan itu Buya karena tamu. Jadi mungkin tersesat enggak? Yang enggak. Makanya kalau minta hidayah sama itu, hidayah yang maknanya bimbingan, bukan hanya menunjukkan saja. Paham? Iya, jadi ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah. Jangan tunjukkanlah. Paham likinnya? Wes paham? Iya. Oh, kenapa? Karena salah terjemah. Dan memang harus diterangkan. Mungkin yang menerjemahkan juga nggak paham. Hidayah ada bimbingan, ada hidayah menunjukkan. Sebab ini ada 2 ayat. Yang satu wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau dapat menunjukkan, engkau sesungguhnya kau dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Dia lain innaka latahdi, berarti ada 2 makna hidayah. Yang diberi otoritas itu hanya menunjukkan, bukan membimbing. Apalagi memaksakan. Allah tidak akan memberikan kewenangan Nabi memaksakan. Ya, yang boleh hanya boleh membujuk, menasihati, menegur, memperingatkan, tapi tidak boleh memaksa. Fadzakir, yang penting kamu mengingatkan. Innama anta mudzakir, kamu semata-mata hanya tukang mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksakan mereka. Apalagi enggak pentungan atau teman. Nabi namanya belum maksa. Barang sidan enggak pentungan, bari takbir pisan. Ilmu singdikin. Ya, itulah makanya dan orang yang bawa pentungan juga sama, punya dalil juga, punya qala ta'ala juga. Berarti di sini ada perbedaan interpretasi, ya kan? Jadi yang radikal punya legalitas karena ada qala ta'alanya, yang moderat juga ada legalitas karena ada qala ta'alanya. Dua-duanya firman Tuhan. Masa Allah berbicara berbeda-beda? Kalau begitu, perbedaan itu ada pada interpretasi. Makanya yang perlu direvisi bukan Al-Qur'annya, tapi penafsirannya yang dilakukan oleh otak manusia. Paham? Tolong jangan menghalalkan darah saya. Karena saya tidak pernah mengatakan merevisi Al-Quran. Ya kan? Merevisi tafsir-tafsir yang diproduk oleh logika mereka. Karena dalam sejarahnya tafsir itu sendiri tidak lepas dipengaruhi oleh konflik horizontal, konflik ideologi yang ada pada zaman itu.
Maka orang yang ideologinya A akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan arus besar ideologi A. Orang yang ideologinya B akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan arus ideologi B, dan seterusnya. Mu'tazilah akan menafsir Al-Quran sesuai dengan mazhab Mu'tazilahnya, dan seterusnya. Iya enggak? Saya inginnya apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah itu saja. Iya. Mengerti maksud saya tadi? Iya. Iya. Jadi saya tidak pernah mengajak Anda meragukan Al-Quran. Tidak. Kalau mengajak meragukan penafsiran, nggak murtad kok. Penafsirannya. Iya kan? Boleh. Yus longonan belah dengan. Ada gerasa gerus yang mana ruwet. Ya, kita kembali alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Jadi pada akhirnya Allah jugalah yang memberikan hidayah kepada kita. Siapa Allah itu? Ya orang yang mencipta kita. Orang yang mencipta kita itulah yang nanti akan memberikan hidayah kepada kita. Dia yang mencipta kita dan dia juga yang membimbing kita. Masuk akal enggak? Fayahdi